Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku Anita Purwaningsi akan mentutorialkan tentang bagaimana cara menggunakan fungsi consolidate, fungsi pivot table ataupun pivot chart, dan juga sum if serta count if dalam Microsoft Excel. Nah, langsung aja kita yang pertama, yaitu adalah menu consolidate, di mana menu ini fungsi consolidate ini berfungsi untuk mencari ataupun meringkas suatu data dari beberapa lembar kerja, baik dalam satu set maupun set lainnya, untuk nantinya diringkas ataupun ditampilkan secara totalnya. Nah, di sini contohnya aku mempunyai data dari toko 1, toko 2, dan juga toko 3. Nah, aku mau menggabungkan data dari ketiga toko ini menjadi satu. Nah, caranya itu kita gunakan fungsi consolidate ini. Nah, caranya yang pertama itu kita masuk ke ribbon data, kemudian kita pilih consolidate. Nah, nanti akan muncul kotak dialog kayak gini. Di bagian function ini kita masukkan apa yang mau kita cari. Kalau kita mau mencari jumlah, kita pilih sum. Kalau misalnya kita mau cari rata-rata, ya kita pilih average ataupun yang lainnya, sesuaikan sama kebutuhan kita. Karena di sini aku mau mencari jumlah, jadi aku pilih sum. Nah, kemudian reference, kita masukkan data ataupun tabel yang mau kita konsolidatkan atau kita gabungkan. Nah, di sini dari toko 1 aku mau masukkan data dari jenis dan juga nilai penjualan. Kita drag, kemudian untuk menambahkan data lain kita pilih add, kemudian kita masuk ke toko 2, kita masukkan, drag lagi, kemudian kita pilih add lagi, kemudian kita masukkan lagi, drag kayak gini lagi. Nah, jika sudah, bagian use label in itu di sini kita checklist pada bagian top, row, dan juga left column supaya nanti judulnya itu nampak. Dan kita pilih OK. Nah, maka di bagian consolidate ini akan tampil ringkasan ataupun data yang terdiri dari tiga data yang tadi. Jadi ini ringkasnya gitu loh. Jadi tinggal satu kali kerja itu bisa kita tahu data itu dari ketiga toko ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah pivot table. Nah, di pivot table ini gunanya itu untuk menampilkan ilustrasi berupa chart ataupun tabel dari sebuah data yang begitu banyak menjadi data yang lebih ringkas. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu mudah sekali. Kita tinggal klik insert, terus kita pilih pivot chart seperti ini. Nah, maka ini pivot table ini akan langsung merujuk ke data yang ada di dalam lembar kerja tersebut. Nah, kita kemudian memilih hasil pivotnya itu nanti mau diletakin di mana. Supaya lebih gampang ataupun lebih rapi, aku saranin kita masukkan ke new worksheet aja supaya nanti terpisah dari ini gitu loh, nggak numpuk jadi satu. Kita pilih OK. Nah, maka kemudian nanti kita akan diarahkan ke sheet yang baru. Ini adalah sheet 2. Nah, akan muncul kayak gini. Di bagian pivot charts field ini akan ada beberapa pilihan menu report atau yang bakal kita masukkan menjadi chart di sini. Itu ada nomor kode barang, tanggal, dan juga nama barang. Nah, kita bisa memilih bagian mana sih yang mau kita masukkan ataupun kita tampilkan menjadi chart. Nah, di sini kita masukkan ke field ini. Jadi ada values itu biasanya untuk angka, kemudian ada kategori, ada filters, dan juga legend ataupun series. Nah, di sini aku masukin nama barangnya. Nama barang itu nanti terlalu panjang ya, karena nama barangnya bisa sampai berapa banyak itu nanti nggak cantik. Jadi aku pilih jenis barangnya aja. Kita drag, kemudian masukkan ke kategori. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, nilai penjualan kita masukkan ke values karena nilai penjualan itu isinya angka. Kemudian alamat, dah 3 aja kita masukkan ke kategori. Nah, maka akan muncul tampilan kayak gini, chartnya berubah. Nah, di sini ada sum of nilai penjualan karena tadi aku memilih sum. Jadi itu muncul
jumlah penjualan dari jenis dan juga alamat itu sebagai kategorinya. Jadi jenisnya itu ada cream date, ada kopi, ada mie di beberapa kota dengan jumlahnya yang berbeda-beda itu. Kemudian kita geser ke sini, ada juga dari pivot ini juga menampilkan tabelnya. Jadi nggak cuma chartnya aja, tapi juga menampilkan tabelnya, ringkasan tabelnya kayak gitu. Jadi ada shampoo di Jakarta itu menghasilkan berapa, serta grand total ataupun total keseluruhannya. Nah, jadi begitu cara consolidate dan juga pivot. Selanjutnya kita ke menu sum ifs dan juga count ifs. Ini mudah sekali, dimana sum ifs itu untuk menjumlahkan suatu data dalam set data dengan kriteria yang lebih dari satu. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Di sini ada beberapa data penjualan dari sebuah toko. Nah, langkahnya itu kita masukkan rumusnya dulu, sama dengan sum ifs kurung buka. Nah, kemudian sum rank. Nah, di sini kan ada ketentuannya nih, total sales HP di Wonosobo. Jadi yang dicari itu total penjualan dari HP yang ada di Kabupaten Wonosobo. Caranya kita sum rank itu rank kuncinya yang mau kita cari. Kita pilih 2 sampai 9, kemudian titik koma. Itu kita mau mencari HP. HP itu ada di sel D2 sampai D9. Kita pilih. Kemudian kriterianya kita mau mencari HP. Nah, HP ini yang ada di branch mana nih? Kita branch pilih yang C2 sampai C9. Kemudian branchnya itu kita pilih yang Wonosobo. Kita mau mencari yang di Wonosobo ya. Terus kita jangan lupa untuk kasih kurung tutup. Kemudian kita pilih enter. Nah, maka akan muncul nih kayak gini. Mungkin kalau misalnya datanya segini sih bisa ya kita secara manual. Tapi kalau misalnya datanya terlalu panjang itu kan kita ya susah juga kalau manual. Selanjutnya itu count ifs, hampir sama kayak count if biasa, untuk mencari berapa kali sih suatu data itu muncul dalam set data tertentu. Bedanya hanyalah yang count ifs ini kriterianya itu lebih dari satu. Caranya kita masukkan rumus count if kurung buka, kemudian kriteria. Nah, kita kan mau mencari penjualan HP yang lebih dari 150. Berarti kita masukkan produknya, titik koma. Kita mau mencari HP yang dijual dengan kuantitasnya itu lebih dari 150. Nah, kenapa di sini angka tapi aku masukkan tanda kutip? Itu karena di sini tuh sebenarnya dia bukan angka, hanya data yang berbentuk kayak angka gitu. Nah, selanjutnya kita klik enter, maka akan muncul datanya. Itu bisa kita cross check HP yang lebih dari 150. Jadi di sini ini ya 200 dan juga ini 159. Yang lain itu kan under 150, jadi nggak masuk kriteria count if yang ini. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kita kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan selamat mencoba. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.